Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas kelompok kami, kelompok 4, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fikri Asidik. Selanjutnya ada Maulana Cahya Saputra, Setio Fajar Wahyu Rejeki Saputro, serta Tubagus Rafli Rizaldi. Yang pertama, A. Pengujian produk. Hakikat pengujian produk merupakan sebuah strategi dalam meningkatkan perlindungan konsumen terhadap propaganda produk yang bisa merugikan konsumen. Selanjutnya, B. Tujuan pengujian produk. Berikut ini merupakan tujuan-tujuan pengujian produk. Dan menurut saya yang terpenting atau tujuan utama pengujian produk adalah mengetahui tingkat permintaan konsumen terhadap produk yang dibuat demi keamanan dan kenyamanannya. Selanjutnya, C. Faktor-faktor pengujian produk. Berikut merupakan faktor-faktor pengujian produk yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan produksi. Seperti 1. Jumlah kebutuhan produksi per produk selama periode tertentu. 2. Kebijakan persediaan seperti bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. 3. Kebijakan kapasitas mesin atau produksi. 4. Kesediaan fasilitas produksi. 5. Kesediaan bahan baku dan tenaga kerja. 6. Jumlah produksi yang ekonomis. 7. Schedule produksi dalam satu anggaran tertentu. 8. Skala produksi dan karakteristik proses produksi. 9. Akibat atau dampak dari lamanya proses produksi. D. Langkah-langkah perencanaan produksi. Pasti pelaku usaha atau wirausaha sebelum menetapkan langkah-langkah perencanaan produksi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti diantaranya berikut ini. 1. Penelitian dan pengembangan produk. Penelitian dan pengembangan produk ini dibagi menjadi 2, yaitu penelitian proses produksi serta penelitian terhadap produknya. Dan yang dimaksud dengan penelitian proses produksi adalah penelitian terhadap proses atau pengerjaan dalam menciptakan suatu produk agar berjalan dengan baik. Jadi intinya itu penelitian proses produksi ini adalah penelitian terhadap proses-proses dalam menciptakannya. Selanjutnya, penelitian produk. Penelitian terhadap produk merupakan penelitian dengan tujuan untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan dengan memberikan inovasi terhadap produk yang sudah ada agar sesuai dengan selera konsumen dan jadi lebih menarik. Mencari gagasan dan seleksi produk. Setelah melakukan langkah pertama, langkah-langkah sebelum yang sudah kita sebutkan tadi, selanjutnya adalah melaksanakan hasil dari penelitian tersebut. Pelaksanaannya meliputi 1. Mencari gagasan. 2. Seleksi produk. 3. Pengujian. Dan 4. Desain akhir. Saya, Maulana Cahya Saputra, ingin menjelaskan materi alat yang digunakan untuk menguji suatu gagasan atau produk. 1. Kelayakan finansial. Kita dapat mengetahui apakah suatu gagasan memenuhi kelayakan finansial atau tidak melalui alat yang dinamakan Project Value Index, yaitu suatu gagasan memiliki atau memenuhi kelayakan finansial tidak langsung dapat dikembangkan bila perusahaan sudah melakukan proses produksi.
dan tidak ada kesesuaian dengan operasinya. Maka dari itu harus perusahaan tersebut mengubah layout line produksi dan menambah biaya produksi. Dua, potensi pasar. Untuk mengembangkan suatu produk, perlu mempertimbangkan dengan matang kondisi potensi pasar dari produk tersebut. Dalam mengembangkan produk haruslah memperhatikan beberapa faktor, yaitu 1. Persaingan, 2. Persediaan bahan, 3. Kualitas produk, 4. Resiko, 5. Volume penjualan, 6. Strategi perusahaan, 3. Desain produk pendahuluan. Dalam hal ini, perlu memperhatikan 1. Menentukan bentuk serta fungsi produk yang akan diproduksi, 2. Pemilihan bahan, 3. Kesempatan diversifikasi, yaitu peluang untuk menambah atau memperbanyak jenis produk yang akan dihasilkan. Penjelasan. Setelah memutuskan produk yang akan dikembangkan, selanjutnya kita membuat desain produk pendahuluan. Desain ini terpilih untuk dikembangkan dan akan diproduksi. Desain produk pendahuluan dikembangkan dalam bentuk prototipe yang bertujuan mengetahui tanggapan konsumen atas produk tersebut dan juga untuk menguji kualitasnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menguji desain pendahuluan yaitu 1. Frekuensi kerusakan komponen, 2. Kemudahan untuk memelihara dan memperbaiki produk, 3. Umur atau ketahanan produk. F. Kegunaan pengujian produk. Pengujian produk memiliki beberapa kegunaan antara lain 1. Produk akan lebih unggul dibandingkan produk lain, 2. Meningkatkan performa produk, 3. Mengukur selera atau kemauan pelanggan, 4. Mengkaji kekuatan dan kelemahan produk, 5. Menghemat biaya produksi, 6. Mengukur kualitas suatu produk, 7. Memberi panduan yang tepat tentang efek harga, merek, dan kemasan suatu produk, 8. Memberi panduan terhadap penelitian dan pengembangan produk, serta 9. Memberi gambaran daya tarik konsumen terhadap produk. Selanjutnya G. Keuntungan pengujian produk. Antara lain 1. Menjajaki strategi pemasaran, 2. Memberikan umpan balik yang tak terduga, 4. 3. Upaya mengatur strategi merek, 4. Membantu produsen mencermati kesalahan. Nama saya Tubagus Afrizaldi. H. Prosedur pengujian produk. Dalam prosedur pengujian produk terdapat 4 kegiatan inti, yaitu 1. Pengujian teknis, 2. Pengujian preferensi kepuasan, 3. Pengujian pasar simulasi, 4. Pengujian pasar. I. Fungsi pengujian produk. Fungsi pengujian produk antara lain A. Memberikan penilaian lebih rinci mengenai peluang sukses produk baru, B. Mengidentifikasi penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk, C. Menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran. C. Standar produk. Standar produk secara umum mengenai tanggapan konsumen dari produk yang ditawarkan. Di antaranya 1. Harga yang ditawarkan, 2. Fitur dan manfaat yang diperoleh, 3. Hemat dan praktis dalam penggunanya, 4. Bersifat mobile atau fleksibel, 5. Mutu dan kualitas bahan yang didapat, 6. Kepuasan saat menggunakan produk tersebut, 7. Cara mendapatkan dan pemeliharaannya. Perkenalkan, nama saya Setio Fajar Wahyu Rezeki Saputro, absen 34. Langkah atau tahapan pengujian produk. Langkah atau tahapan pengujian produk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penyelesaian prototipe produk akhir, yang kedua, pengemasan produk akhir, yang ketiga, tahap pengujian. Tahap pengujian dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tes daya tahan produk. Tes daya tahan biasanya tes untuk menentukan apakah suatu produk atau material dapat menahan beban proses yang diperkirakan akan bertahan lama.
Yang kedua ada tes kualitas bahan. Tes kualitas bahan biasanya tes yang dilakukan untuk mengetahui kualitas bahan tersebut sesuai yang diinginkan atau tidak. Yang ketiga, tes market. Tes market adalah penelitian untuk mengetahui seberapa besar penerimaan konsumen terhadap produk yang kita buat. Yang keempat, ada tes kepuasan konsumen. Tes kepuasan konsumen dilakukan untuk mengetahui seberapa puas konsumen terhadap produk yang kita buat. Tahapan dalam melakukan pengujian produk. Tahapan dalam melakukan pengujian produk antara lain yang pertama menyiapkan prototipe produk atau konsep produk. Yang kedua menyusun metode pengujian. Yang ketiga menyusun indikator pengujian. Yang keempat melakukan pengujian. Yang kelima melakukan analisis hasil pengujian. Yang keenam menyusun kesimpulan. Yang ketujuh evaluasi dan pengembangan.